Yang kedua kali salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terus bersabar menjalankan ketaatan di atas ketaatan hingga akhirnya kita mati dan sebagai bukti nyata cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau dan ngiring beliau serta guru-guru kita semuanya nanti. Mudah-mudahan masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Para sekalian yang saya muliakan, 3 perkara Ibnu Utsaimin dituntut untuk membelanya mati-matian. Siap mengorbankan jiwa, raga, harta, darah. Yang pertama adalah pembelaan terhadap kalimat tauhid, itu Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Yang kedua, pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang pelurusani dunia dan akhirat. Terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahak. Kata Rasulullah, peliharalah Allah, maka Allah akan memelihara Anda. Arti daripada ihfazillah niki adalah menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik yang sunnah lebih-lebih yang wajib. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kalau kalian memelihara Allah, kata Rasulullah, maka dimanapun Anda berada, Allah ada di situ. Makna daripada kalimat wa huwa ma'akum aynama kuntum niki adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat-ayat mutasyabihat niki harus ditakwil supaya tidak terjadi at-tashbih dan tajsim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yadullah fawqa aydihim, begitu juga Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dan lain sebagainya. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, begitu juga. Jadi ayat-ayat mutasyabihat niki harus ditakwil sehingga tidak terjadi tashbih dan tajsim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahak. Pelihara Allah, maka di mana Anda berada, Anda akan senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kalian minta maka mintalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila Anda minta tolong maka minta tolong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan cara minta tolong yang terbaik terhadap semua masalah yang kita temukan di atas dunia niki, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ay utlubul ma'unah min jami'i umurikum. Carilah pertolongan Allah dari semua permasalahan yang Tiang Pelung Sami temukan. Karena memang Tiang Pelung Sami hidup di atas dunia niki dalam rangka diuji. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Ra, hasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa setelah mereka mengatakan la ilaha illallah, beriman terhadap Allah, mereka tidak akan diuji? Allah akan terus menguji kita, dan ujian manusia tergantung kadar daripada keimanannya dan agamanya. Asyaddul bala anni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasulullah, paling besar ujian yang diterima adalah saya, kemudian orang-orang soleh setelah saya, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh setelah saya. Semakin keras, semakin kuat agama seorang, maka semakin berat ujian yang dia akan terima dari saya. Dan benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ahabba Allah qad ibtalah.
barang siapa yang mencintai Allah maka akan terus diuji oleh Allah sampai pada akhirnya sejauh mana dia akan bersabar menghadapi ujian tersebut, serta sejauh mana dia melibatkan Allah dalam segala ujian yang ditimpakan oleh Allah tersebut. Wasta'inu bis sabri was salah. Selesaikan semua permasalahan tiang pelung sami yang tiang pelung sami hadapi, karena yang namanya tiang pelung sami manusia ada saja ujian tiang pelung sami. Ada saja. Setiap kita masing-masing memiliki ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tiang pelung sami tidak boleh heran terhadap musibah yang ditemukan oleh orang. Ya. Begitu pelunggu heran dengan musibah yang ditemukan oleh seseorang, mati pelunggu sampai pada akhirnya pelunggu akan menemukan musibah yang sama dari apa yang pelunggu akan. Maka segala ujian yang kita temukan minta terhadap Allah. Nah, semuanya ini adalah ujian terhadap manusia, ya, dengan cara sabar dan selesaikan dengan cara solat. Maksudnya solat ini berbagai macam, gitu. Ada solat sunnah, ada solat sunnah duha, ada solat sunnah tahajud, ada solat sunnah witir, ada solat sunat awabin, ya, qabliyah dan ba'diyahnya. Semuanya niki adalah cara-cara tiang pelung sami minta tolong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian minta tolong terhadap Allah. Ala, ketahuilah, Rasulullah, ala litanbih, ketahuilah, law ijtama'al insu wal jinnu, seandainya kata kumpul jin dan manusia, ala iyadurruka bi syai'in, untuk memberikan mudarat terhadap anda dengan sesuatu sebesar apapun itu, la yadurruka, tidak akan terjadi mudarat tersebut illa ma qad katabahu Allahu lak, kecuali yang terjadi apa yang Allah sudah tentukan terhadap anda. Ala, berikutnya kata Rasulullah, law ijtamal insu wal jinn, andai kata kumpul jin dan manusia, jangankan sekedar manusia, jin dan manusia kumpul semuanya, ala ayyamfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat terhadap anda dengan manfaat sekecil apapun manfaat itu, la yanfa'uk, manfaat itu tidak akan bisa kalian temukan kecuali yang terjadi ma qad katabahu Allahu laka, apa yang Allah tentukan terhadap kalian. Maka segala sesuatu yang tiang pelung sami temukan di atas dunia niki semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tiang pelung sami cuma sebatas ikhtiar, berusaha. Tapi biasa usaha niki tidak mengkhianati hasil, ya. Usaha dan doa, karena tidak ada yang bisa merubah qadar Allah Subhanahu wa taala illa doa, kecuali doa tiang pelung sami terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang tiang pelung sami harus bela mati-matian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang bayat sekitar 50 meter dari tempat pelontaran Jumrah Aqabah, yang dulu masjid niki, ya, berada di tengah gunung, namanya Masjid Bai'atul Aqabah. Pertama datang 12 orang, Rasulullah bersumpah baiat untuk masuk Islam. Kedua 72 orang bersumpah berbaiat terhadap Rasulullah, akan membela Rasulullah dan akan menjaga Rasulullah melebihi membela dan menjaga anak dan keluarga mereka. Setelah itu baru Rasulullah bertanya terhadap mereka, kalian membela saya melebihi kalian membela anak dan keluarga kalian? Setelah para sahabat Ansar siap membela Rasulullah dengan jiwa raga, bahkan mereka bersumpah, fidaka abi wa ummi, ya Rasulullah, saya siap mengorbankan bapak dan ibu saya demi membela baginda, ya Rasulullah. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah ke Madinah
tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya siap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa raganya dan hartanya, sehingga tidak ada sedikit pun sahabat-sahabat niki begitu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menolak ya apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu perang terakhir terjadi, yaitu perang Tabuk tahun ke-9 ya, pada saat niki terjadi musim panas dan paceklik di Madinah, maka Rasulullah begitu mendengar dari Nabi namanya mata-mata beliau, terik sandi beliau yang sudah diutus ke Tabuk, ternyata orang-orang Roma sudah menyiapkan pasukan yang sangat banyak untuk menyerang Madinah, menghancurkan Madinah. Maka Rasulullah SAW begitu mendengar itu minta terhadap para sahabatnya untuk ikut berjuang, begitu juga harta-harta mereka. Hanya datang Sayyidina Abu Bakar membawa 2000 dinar uang emas, kurang lebih puluhan miliar kalau di total. Pada waktu yang bersamaan datang Sayyidina Utsman, orang-orang kaya, membawa hartanya kurang lebih sekitar 50 miliar, 10.000 dirham. Kalau Abu Bakar tadi 2000, kalau Sayyidina Utsman 10.000. Datang Abdurrahman bin Auf yang paling kaya, membawa hartanya 100 uqiyah, kalau di total dengan uang kurang lebih sekitar 12 triliun. Ya Rasulullah, niki harta saya, silahkan peluluh gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun para sahabat ya menunda-nunda, karena Rasulullah seperti itu juga membela mereka. Rasulullah pernah mendapatkan hadiah dari Raja Bahrain. Beliau mendapatkan hadiah dari Raja Bahrain 5 kintal uang emas. Kalau di total ya sekintalnya, sekilonya niki 1 miliar, berarti 500 miliar. Itulah harta yang terbanyak, hadiah yang terbanyak beliau dapatkan pada tahun ke-7 dari Raja Bahrain. Dia mendatang utusan niki tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, niki hadiah dari Raja Bahrain. Apa itu? Uang emas berapa? 500 gram, 5 kintal. Kata Rasulullah, taruh dia di masjid. Maka harta yang 500 miliar niki ditaruh di masjid. Tidak ada sedikit pun Rasulullah menyembunyikan harta niki. Andai kata pelungguh dapat hadiah 1 miliar, beruntung menghayal doang, kisah lalu nasib yang tele di Facebook. Lalu nasib mau ngembun ya, mau ngembun 1 miliar air besia, berun menghayal doang niku besia, antara si ngembun ke Batur si barangnya. Begitu juga Pak Kepala Desa, Pak Kepala Dusun besia, berun menghayal doang niki mau kepeng 1 miliar. Rasulullah ndek nyata beliau dapatkan 500 miliar dari Raja Bahrain. Langsung Rasulullah mengatakan, oh tolong di masjid. Begitu harta niki ditaruh di masjid, Rasulullah keluar sholat ke masjid tanpa melihat sedikit pun harta niki. Beliau langsungkan sholatnya. Sholat selesai sembahyang, beruapun bejulu tiba kepeng siluet niki, lantas regem kepeng niki selapu sahabat-sahabat niki langsung tebeng, tergemin selapu ya. Dengan suah mau ulik bercerita tiba keluarga bahwa Rasulullah sedang bagi harta, numpuk dengan datang selapu. Sampai pada akhirnya datang endah pamannya Rasulullah yang bernama Abbas. Datang Abbas niki, ya Rasulullah, waktu perang Badar saya ditawan dan saya menebus diri saya, mohon kembalikan duit saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ambil sepuas anda. Abbas buka tangkong niki, kelat tangkong niki, lantas kokot masih luwe niki, kokot misi Abbas. Setelah sekian banyak langsung diangkat
tumpukan emas niki den bau sinangkat ngendeng tulung juga Rasulullah. Ya Rasulullah ngendeng tulung angkat tolong ya bantu angkat kepeng niki. Mana Rasulullah, silakan Anda yang angkat, taruh di pundak saya yang akan bawakan Anda. Den mele tulung pamannya. Air kurangina si Abbas niki. Setelah sekian banyak dikurangi, tangkat masih dek man bau angkat sampai 3 kali. 3 kali Quran kepeng si numpuk lek tangkong dan niki ya, beru apun bau angkat. Kira-kira ya, kira kintal kira-kira. Arak sekintal, bau ndang ngasak sekintal. Menukuran itu yang ya dia mah wah apa rana wah kurang wah tenaga niki mulai jadi 2 semen taik lek pundak nggih mungkin ya sesak doang mah sesak 50 kilo kan ya Allah akhirnya Abbas niki ponggok kepeng siluwe niki setelah bau sinangkat terus tinggal di masjid Rasulullah kilang Abbas niki sambil becet-cet rakus gitu pamanku karena memang Abbas niki termasuk terkenal dengan sugih yang pun den mele hijrah tiba Madinah awal-awal hijrah den mele karena beliau memiliki harta di Mekah sangat banyak sekali. Teman sekalian, itulah kedermawanan Rasulullah, begitu juga diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau. Tapi sekalipun marak niki kedermawanan beliau bahkan dijamin dalam surah At-Taubah ayat ke-21 ya, dijamin dalam surah At-Taubah ayat ke-21 bahwa mereka akan ditempatkan oleh Allah di derajat yang paling tinggi. Innal ladzina amanu jahadu, sungguhnya orang-orang beriman ikut hijrah. Yang bacakan di tapal nih surah Taubah ayat yang ke 21 ayat ke 20 21 niki ayat yang ke ya 20 ya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Bahwa orang-orang yang beriman begitu juga mereka ikut hijrah, begitu juga mereka berjuang di jalan Allah bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim begitu juga bukan sekedar hartanya yang ikut berjuang tapi mereka juga termasuk Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abbas, begitu juga Sayyidina Utsman, begitu juga Sayyidina Abu Bakar ikut juga berjuang bukan sekedar hartanya. A'zamu darajatan indallah, mereka mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu, Allah memberi kabar gembira terhadap mereka ya dengan kasih sayangnya, waridwanin begitu juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga wa jannatil lahum fiha na'imun muqim, surga yang penuh dengan kenikmatan dan mereka akan tinggal selama-lamanya, khalidina fiha abada, innallaha indahu ajrun azim. Ya. Niki jaminan bagi para sahabat yang ikut berjuang bersama Rasulullah baik dengan jiwa, raga dan hartanya. Tapi begitu mereka menyombongkan diri, ada salah satu sahabat yang bernama Jabir ibn Abdullah. Jabir niki yang paling banyak menyaksikan mukjizat Rasulullah SAW, paling banyak menyaksikan mukjizat Rasulullah SAW, dan beliau ikut juga hijrah. Bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka wa hajarna ma'aka, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami ya Rasulullah? Kami hijrah bersama pelungguh, masuk Islam di saat pelungguh ada, begitu juga berjuang bersama pelungguh. Kata Rasulullah, na'am, ada wahai Jabir. Siapa mereka Rasulullah? Yaitu ummatun min ba'dikum yu'minu nabi wa illam yarawni, umat-umat setelah kalian nanti mereka beriman terhadap saya sekalipun mereka tidak melihat saya. Tapi hadis niki bukan landasan pelungguh untuk menyombongkan diri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sahabat saja yang ada jaminannya marah niki begitu menyombongkan diri langsung
dijatuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah ada jaminannya niki. Apalagi tiang peluru sami yang tidak ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas untuk menyombongkan diri. Siapapun dia. Siapapun dia. Baik dia mengatakan dirinya keturunan Nabi, ya. Apalagi mungkin sedang viral, sedang viral mereka yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, merasa lebih mulia daripada 70 ulama alim amilin. Keturunan Nabi yang gila, pemabuk, peminum, ya, penjudi, penzina, itu lebih bagus daripada 70 ulama amilin. Ada ndak hadisnya niki? Naudzubillah, summa naudzubillah. Seperti itu mereka merendahkan ulama-ulama kita gara-gara nasab. Padahal Rasulullah sudah sekedar meminta. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inni la as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fil qurba. Wahai umatku, saya tidak minta dari kalian ganjaran, imbalan, upah dari apa yang saya sampaikan terhadap kalian. Cuman saya minta, kata Rasulullah, berbuat baiklah terhadap keluargaku. Itu permintaan Rasulullah, bukan berarti dengan permintaan beliau itu lantas menghinakan orang lain. Boleh menghinakan orang lain. Maka Rasulullah Siti Fatimah sendiri, beliau mengatakan, wahai Fatimah, saya tidak bisa menjamin anda, menyelamatkan anda nanti di yaumil qiyamah. Maka selamatkan diri anda terhadap putrinya, bahkan terhadap paman beliau sendiri beliau tidak bisa selamatkan, yang membesarkan beliau, yang mendidik beliau sehingga menjadi seorang yang kaya raya, yaitu Abu Talib. Dari sejak umur 8 tahun dibina oleh Abu Talib, 9 tahun berangkat jalan dari Mekah sampai di Syam, ribuan kilo, dilatih kerja keras, banting tulang, peras keringat, sampai pada akhirnya beliau menjadi orang kaya raya. Tapi tidak berhasil mengislamkan paman beliau sendiri. Bahkan paman beliau sendiri inilah yang paling ringan siksanya nanti di neraka. A'udzubillah summa na'udzubillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam Al-Qur'an Allah dengan jelas mengatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di sisi Allah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman, tapi orang-orang yang lebih tinggi derajatnya nanti adalah orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma darajat, orang yang diberikan ilmu Allah akan angkat derajatnya yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak pantas dengan ayat tadi lantas menghinakan ulama-ulama kita, ya, apalagi dengan kisah-kisah naudzubillah, ya. Itu sebenarnya yang nunas kalau ada karomah-karomah yang menyamai nabi-nabi, apalagi melebihi nabi-nabi, yakinkan niki adalah pendusta, pembohong. Jangan pelunggu percaya. Apalagi dia karomahnya masuk pada hak nabi, namanya kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghentikan malaikat, bisa memadamkan api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Yakinkan mereka adalah pembohong. Katanya mereka adalah keturunan Nabi Rasulullah, tapi mereka lupa menceritakan karomahnya, mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Jangan sampai pelunggu akan termakan ikut orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran yang sudah diingatkan, lan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani niki sampai pada akhirnya pelunggu akan mengikuti agama mereka, menghinakan Rasulullah. Bahkan mungkin yang lihat di YouTube ada seorang yang mengatakan Habib, mereka mengatakan bahwa Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain belajar nahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Sayyidina Ali itu? Kapan Sayyidina Ali, Rasulullah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain itu belajar nahu sama faqih muqaddam katanya. Kapan faqih muqaddam niki hidup? Kapan Rasulullah hidup? Benar-benar
Ini adalah menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang semua ulama-ulama Nusantara, Nabi namanya, ya, tidak terima dengan ucapan-ucapan mereka yang memuliakan keturunan mereka, lupa akan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang orang-orang Yahudi ya seperti itu. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi mukjizat dan karamahnya Rasulullah jangan pernah tiang peluru bersami menyamainya, apalagi melebihi dari keramat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya di mana-mana tiang ceritakan di antara mukjizat-mukjizat Rasulullah, alhamdulillah sampai tiang sampaikan terhadap pelungguh berapa buah mukjizat Rasulullah, termasuk di antaranya yang dilihat oleh Jabir sendiri. Okay. Yang dilihat oleh sahabat Rasulullah yang bernama Jabir ibnu Abdullah, banyak sekali. Ya, di antara mukjizat Rasulullah bisa menjadikan yang sedikit jadi banyak, termasuk waktu perang Khandaq. Jabir niki begitu menyaksikan Rasulullah sudah kelihatannya lapar dan para sahabat, akhirnya beliau menyembelih seekor kambing. Seekor kambing disembelih, anak kambing kecil disembelih. Beliau mengundang berapa orang sahabat saja, mungkin cukup untuk 10 orang atau 15 orang sahabat saja. Rasulullah dan sahabat, akhirnya beliau pergi ke daerah Khandaq, karena yang gali parit lebih dari 2000-an orang. Akhirnya Jabir mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah menyembelih kambing dan dimasak oleh istri saya. Lunas, pelunggu, datang bersama berapa orang sahabat saja. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Jabir, silahkan anda pulang, silahkan tutup makanan itu, jangan buka makanan itu sampai padanya saya datang. Dan Rasulullah berkata terhadap para sahabat, wahai sahabat, ya, Jabir sudah membuatkan kita makanan, ayo kita ke rumahnya. Membuat Jabir niki takut, karena makanan yang dia siapkan cuma untuk berapa orang saja. Tiba-tiba sekian ribu orang niki diajak oleh Rasulullah. Datanglah semua sahabat niki dipimpin oleh Rasulullah ke rumahnya si Jabir, dipanggil oleh Rasulullah 10-10. Dipanggil oleh Rasulullah, masuk 10-10, masuk sahabat niki 10-10. Dibuka oleh Jabir makanan niki, disenduk oleh Rasulullah. Sendukin sahabat niki. Ya, makan 10 riki. Begitu selesai buik makanan niki, ditawarkan lagi. Apakah mau nambah? Sudah kenyang ya Rasulullah. Sugul, empoh 10 malik. Terus 10 sampai badannya buik 10 sekian ribu niki buik. Begitu terbuka makanan niki, marak bengan. Niki di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh Jabir. Begitu juga air yang keluar dari jari jemari Rasulullah dinikmati oleh 1000. Air yang keluar dari jari jemari Rasulullah niki disaksikan oleh Jabir sendiri juga, menyaksikan air niki keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa minum, bisa wudu, bahkan bisa untuk kebutuhan berikutnya kembali ke Madinah. Niki terjadi pada tahun ke-6 di saat Rasulullah melaksanakan umrah pada tahun ke-6 yang disebut dengan umrah Hudaybiyah, tapi Rasulullah tidak bisa masuk karena dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah kembali setelah menyembelih seekor kambing, begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Ya, setelah itu sahabat datangnya Rasulullah, persiapan air kita tidak ada, sementara sumber air ndara ya Rasulullah. Maka Rasulullah minta, saya berdua air sekedik doang. Maka datang sahabat niki, jauh tahu air niki, ya Rasulullah niki ya Rasulullah. Maka Rasulullah masukkan tangannya li tangka air niki, sahabat menyaksikan air sugul dengan iman niki. Sehingga semua sahabat niki bisa minum, bisa membawa untuk persiapan persediaannya di jalan berikutnya. Begitu juga ada yang berwudu. Seandainya kata sekek sahabat pada 10 liter misalkan, maka air si sugul dengan ranggot iman Rasulullah niki 14.000 liter. Ya Allah. Itu di antara mukjizat Rasulullah. Begitu juga bisa membelah bulan. Bisa membelah bulan. Ini terjadi pada tahun ke-9 dari kenabian Rasulullah SAW di Mekah. Maka itulah yang tiang kami harus agung-agungkan, mukjizatnya Rasulullah, kemuliaan Rasulullah. Dan nanti di yaumil kiamah, begitu Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah beliau berpesan terhadap para sahabatnya, ucapan terakhir beliau adalah ummati, ummati, ummati. Dan kena keturunanku, keturunanku, ndik. Bahkan nanti begitu dibangkitkan dari yaumil kiamah di alam kubur, Rasulullah pertama kali dibangkitkan bersama Nabi Ibrahim, dibawakan pakaian dari surga. Dia minta pakaian dari surga, diperintahkan untuk masuk ke surga.
tapi Rasulullah ucapan pertamanya bertanya sama malaikat, aina ummati, mbe umatku, mbe umatku, mbe umatku. Dek mele Rasulullah tama surga sendek man tiang puluh sami buat tama surga sampai si terakhir tama surga beru apur Rasulullah masuk surga. Ya Allah, saya terakhir masuk surga yaitu dengan si wah kena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksiat jalan terus seumur hidup dia nuah gawe kebagusan. Setelah sekian lama tendat le bawa batu neraka, ya mungkin setahun atau 2 tahun sejelo le akhirat pada marak siu tahun le atas dunia niki. Andai kata sejelo dah berarti siu tahun. Naudzubillah summa naudzubillah. Niki si terakhir sugul lekan neraka, terakhir tama surga umat Rasulullah. Dia minta masuk surga dan semal karena ia paling lengeh dan diberikan gelar dengan nama Jahannamiyun. Tebeng gelar adalah Jahannamiyun. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan nggih ndet marak niki. Ya, Tuhan kena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan gawe kebagusan maksiat jalan terus. Tapi pasti masuk surga. Nggih. Wa in zana wa in sarak kata Rasulullah. Sekalipun ya berzina sekalipun mencuri pasti masuk surga. Yang penting sudah mengatakan la ilaha illallah. Lagu terpersik julu le dalam neraka. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Inilah kemuliaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bukan berarti niki yang menjadi rujukan pelungguh pasti masih dalam surga. Ning kembih-kembih. Hadis niki bukan jadi sandaran pelungguh untuk melakukan, yang penting kita perlu berusaha semaksimal mungkin untuk terhindar dari dosa. Terhindar dari dosa, tapi karena yang perlu sami adalah manusia tempat mahallul khata' wan nisyan, maka tidak mungkin tiang pelung sami akan bersih tidak berdosa, maka cepat mohon ampun terhadap Allah. Insyaallah mudah-mudahan yang pelung sami tidak menjadi penghuni neraka, langsung mudah-mudahan masuk surga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nunas nggih, jangan mengagungkan orang-orang yang bukan ya Nabi namanya, sekalipun mengatakan keturunan Rasulullah, apalagi menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi, ya, mengalahkan mukjizat Rasulullah, bisa menghentikan para malaikat. Begitu juga, ya, Rasulullah Sayyidina Ali belajar nahwu sama pakai muqaddam, katanya naudzubillah. Ini adalah pembohong dan pendusta, ingin merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang dalam Al-Qur'an sudah digaris bawahi nggih. Ya, la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Dengan Yahudi Nasrani niki akan terus memerangi tiang pelungguh sami sampai pada akhirnya pelungguh keluar dari agamanya, meremehkan Rasulullah. Kalau sudah meremehkan Rasulullah berarti kafir sudah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, begitu juga lan tarda ankal yahud wal nasara, dengan Yahudi dan Nasrani niki ndek rela tiap pelungguh, keyakinan pelungguh niki sampai pada akhirnya pelungguh keluar dari agama dengan berbagai macam isu yang mereka bikin, ya, yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Sebenarnya kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam, orang misal namatin sembahyang nunas, ada tarekat yang namatin sembahyang nunas, jangan pelungguh ikuti. Niki tarekatnya orang Yahudi sudah niki. Karena Rasulullah dengan tegas, al-farqu baini wa bainal kufar as-salah. Pemisah antara saya dengan kafiran adalah sembahyang. Wa man taraka faqad kafar. Siapa yang meninggalkan secara sengaja salat iki maka jatuh pada kafiran. Gampang tiang pelungguh sami dikeluarkan dari kafiran niki. Kalau ada tarekat-tarekat yang mengajarkan pelungguh tinggal di sembahyang, sudah jangan ikuti, sehingga tiang pelungguh sami mudah-mudahan nggih tidak akan keluar dari ajaran Islam niki, terbawa sampai pada akhirnya tiang pelungguh sami meninggal dunia ya rabbal alamin. Para mas sekalian, gunakan kesegala niki yang bisa sampaikan. Kita yang menyampaikan niki begitu juga merayakan Maulid. Karena diantara salah satu ciri orang yang mencintai Rasulullah adalah man amila ma amartuhu faqad ahabbani. Barang siapa yang melakukan apa yang aku perintahkan, tandanya dia sudah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai aku, maka dia akan menemani aku di surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Nabi namanya tradisi-tradisi seperti ini setiap tahun terus dijaga, nggih, dipelihara terus, jangan sampai berhenti untuk menanamkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mun belu lalu arah salah keliru dari penyampaian tiang, jangan kurang maaf, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
dan nya rabbal alamin hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.